My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami kelompok 7 akan berkunjung ke Balai Panyawangan yang ada di Purwakarta. Mau tahu keseruannya bagaimana? Yuk ikutin. Purwakarta di bawah pengaruh Mataram dan Konfeni. Setelah kerajaan Sunda runtuh pada tahun 1579, muncul 4 kekuasaan di Tatar Sunda, yaitu Cirebon, Banten, Sumedang, Larang, dan Galuh, kecuali Banten. 3 pusat kekuasaan lainnya satu persatu menjadi wilayah pengaruh Mataram. Wilayah Purwakarta bukan bagian dari Sumedang Larang. Pada masa kekuasaan Prabu Gesat Ulun, wilayah kerajaan Sumedang Larang membentang dari Sungai Cipamali dan di sebelah timur hingga Sungai Cisadane di sebelah barat. Wilayah yang sekarang bernama Purwakarta merupakan bagian dari ukur Nagara Agung yang terdiri dari ukur Aradon atau Wadayasa, ukur Sugala Herang, dan ukur Karawang. Purwakarta di bawah kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1800 hingga 1942. Kekuasaan VOC digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Keberadaan Kabupaten Wanayasa bertahan selama 105 tahun karena pada tahun 1789 pemerintah VOC membubarkan kabupaten tersebut dan menggabungkan dengan Kabupaten Karawang. Selama menjadi kabupaten, terdapat 6 bupati yang memerintah Wanayasa, yaitu Raden Ardi Suradikara I dalam Arya, dalam Panengah atau dalam Panembahan, Raden Raja Dinata, Raden Suradikara II, Raden Suradikara III, dan Raden Suradikara IV atau dalam Sumeren. Setelah dibubarkannya VOC pada tahun 1799, kerajaan Belanda membentuk pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa inilah keberadaan Purwakarta mulai tercatat dalam sejarah, diawali oleh keputusan Raden Adipati Surinata atau Bupati Karawang tahun 1821 untuk memindahkan ibu kota Karawang dari Butut ke Wanayasa. Purwakarta pada zaman pendudukan Jepang. Sesuai undang-undang yang berlaku pada masa pemerintahan Jepang, kedudukan Kabupaten Karawang yang beribu kota di Purwakarta berubah menjadi Karawang dan distrik Purwakarta menjadi Purwakarta Gun. Dengan mengacu kepada undang-undang tersebut, pemerintah Jepang memberhentikan Raden Pandu sebagai wakil gubernur Jawa Barat sekaligus mengangkatnya sebagai Bupati Kenco Karawang. Kedudukannya sebagai Bupati Karawang terus bertahan sampai Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 17 Agustus 1945. Karena pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, organisasi dan laskar perjuangan sebagai tindak lanjut ketetapan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PKI) Kabupaten Karawang dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah KNID. Menyusul kemudian pembentukan KNID Purwakarta yang dipimpin Suharma Dewas Kudani. Berawal Prabu Mulatete. 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah menetapkan Purwakarta sebagai kabupaten. Namun demikian, pengaruh politik masih membuat kedudukan Purwakarta masih belum stabil, sehingga terjadi beberapa perubahan status Purwakarta sepanjang kurun waktu dari 1960 sampai 1990. Demikian juga halnya dengan kondisi perekonomian yang hancur akibat perang. Pemulihan ekonomi masyarakat diupayakan melalui gerakan vokasi dan rehabilitas perkebunan. Komoditi teh, karet, dan Cina yang merupakan peninggalan masa pendudukan Hindia Belanda hingga kini menjadi sumber ekonomi Purwakarta. Adapun untuk menunjang pengembangan sektor pertanian, Presiden Soekarno menggagas pembangunan Waduk Jatiluhur yang dapat berperan ganda sebagai pembangkit tenaga listrik. Guys, di sini kalian tahu gak sih lambang Purwakarta kan seperti ini. Nah, di setiap lambang itu kan mempunyai simbol-simbol. Nah, itu memiliki makna tersendiri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makna dari simbol Purwakarta ini. Yang pertama itu ada
Tower. Nah, tower seperti ini itu simbolnya memiliki makna kemajuan daerah. Terus yang kedua ada dasar perisai yang berbentuk segi 5. Ini memiliki simbol atau memiliki makna keamanan. Lanjut yang ketiga, di sini ada gedung kepresidenan yang seperti ini bentuknya. Ini simbol kebesaran pemerintah. Terus lanjut yang keempat itu ada situ bulan yang memiliki simbol sejarah. Lanjut yang terakhir itu ada pari dan kapas memiliki simbol kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada keterangan lainnya seperti plat merah bertulisan Purwakarta Raharja yang seperti ini, itu merupakan semboyan yang memiliki arti daerah penuh keagungan, aman, tentram, dan sejahtera. Nah, di sini juga ada jumlah dari butiran padi itu ada 6, kapas juga ada 6, total 12 buah. Nah, terus ada garis tower itu ada 7 buah, dan lanjut dengan jumlah garis air. Situ bulat itu memiliki ada 6 buah, lanjut dengan lambungan air itu ada 8. Nah, angka-angka tersebut merupakan tanggal, bulan, dan tahun bentuknya Purwakarta, yaitu tanggal 12 Juli 1968. Di sini juga ada keterangan warna. Hijau memiliki arti kesuburan alam, lanjut dengan hitam ketangguhan dan kekuatan diri. Terus di sini ada warna kuning memiliki arti kewibawaan dan keagungan. Lanjut dengan merah itu keberanian dan putih kesucian. Yang terakhir itu ada biru. Biru itu memiliki arti kekuatan, keyakinan beragama. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai makna simbol dari kota Purwakarta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.